Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, telah beberapa video kami luncurkan. Alhamdulillah, ini adalah video tentang pembahasan ilmu nahwu dalam kajian isim dalam posisi khafad. Sebagaimana yang kita ketahui di video-video sebelumnya bahwa untuk kalimat isim ada 3 posisi atau 3 i'rab. Yang pertama i'rab rafa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab khafad. Semua i'rab ini perubahannya terjadi karena ada faktor tertentu dalam bahasa Arab atau dalam ilmu nahwu disebut amil. Contohnya perubahan dari rafa ke nasab itu karena ada amil nasib. Begitu pula berubah dari rafa ke menjadi misalkan khafad, maka itu karena ada amil yang memerintah untuk khafad. Nah, sebelumnya jadi untuk amil-amilnya harus diketahui dulu supaya mudah mengenalinya. Nah, di video sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai beberapa jenis kalimat dan tanda-tandanya ketika berada pada posisi-posisi tertentu. Misalkan pada posisi rofa tandanya apa, pada posisi nasab juga tandanya apa, posisi khafad juga tandanya apa. Oke, kita fokus langsung pada isim dalam posisi khafad ya. Oke, pada posisi khafad ini ada sebab-sebab tertentu atau yang disebut dengan amil yang menyebabkan suatu isim menjadi khafad. Yang pertama itu karena ada haraf jar, termasuk di sini bisa digolongkan ke dalam haraf jar adalah haraf qasam. Haraf jar ini ada banyak. Kalau di Alfiyah ada 20 macam ya. Kemudian yang kedua sebab khafad itu adalah karena idhofah, artinya disandarkan. Isim yang disandarkan kepada isim yang lain. Ya. Atau gabungan dari beberapa isim membentuk makna baru. Kalau dalam bahasa Indonesia, misalkan kita mau menggabungkan kata kepala dengan kata sekolah, menjadi satu makna baru, kepala sekolah. Nah, itu yang disebut dengan idhofah. Haraf jar diantaranya adalah min, artinya dari, ila, artinya ke atau kepada, an, artinya dari, ala, artinya di atas atau terhadap, kemudian fi, artinya di dalam atau di, ya. Ruba, artinya sedikit atau banyak. Alba, ba ini artinya dengan atau serta. Kemudian kaf artinya mirip atau seperti. Kemudian lam juga artinya milik. Ya, gitu ya. Sebisanya atau seharusnya ini harus dihafal ya, supaya mudah sekali mengenali kenapa satu kalimat itu menjadi khafad. Ternyata ada haraf jar di depannya. Tapi kalau nggak tahu haraf jarnya, kita juga akan sulit mengenali sebuah kata itu pada posisi khafad ya. Contoh dalam kalimat ya, kita lanjut. Di sini ada kata dalam Al-Qur'an ya, dalam lafaz dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak. Oke, lihat. Di sini ada beberapa huruf jar ya. Yang pertama min, yang kedua ba, yang ketiga lam. Ya, biasanya kalau setelah masuk ke dalam jumlah atau sebuah kalimat sempurna, huruf-huruf hafad ini bisa berubah arti dari makna semula ya. Bisa juga mempertegas maknanya. Oke, kita lihat. Kita nggak bahas dulu makna, cuma kita akan bahas pengaruh dari adanya haraf jar.
Coba lihat lafaz al-laili. Ini kalau ada yang bertanya kenapa dibaca al-laili? Karena dia posisinya khafat. Posisinya khafat ya. Oke, dia itu posisinya khafat. Khafat kenapa? Karena dia ada yang merintahkan khafat yaitu lafaz min. Lantas kategori lafaz min ini apa? Isim, fi'il atau haraf? Oh, haraf. Haraf apa? Haraf jar. Oh, haraf jar itu apa? Haraf jar adalah haraf yang menjadi amil terhadap kalimat isim yang membuatnya menjadi beri'rab khafat. Oke. Jadi bacanya wa minal laili. Wa minal laili. Kemudian bihi ditambahi ya. H-nya ini adalah domir mutasil. Nah, i'rabnya apa? I'rabnya khafat. Kenapa khafat? Karena ada haraf jar di depannya. Haraf jar ini adalah salah satu amil yang menyebabkan isim setelahnya menjadi berada pada kondisi khafat. Nah, tandanya ini apa? Karena isimnya mudmar atau isimnya domir ini, maka tandanya jadi tidak memiliki tanda secara jelas, namun di sini mahalnya adalah mahal khafat. Kemudian yang ketiga laka. Ini kaf adalah isim domir. Posisinya dia tetap mahalnya khafat. Ya, kenapa? Karena ada yang merintah untuk khafat. Apa itulah? Lafaz lam. Lafaz lam ini kategorinya apa? Harful jar. Harful jar adalah haraf yang membuat isim setelahnya menjadi beri'rab khafat. Oke, contoh berikutnya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di sini ada haraf jar di antaranya min dan lafaz ila. Nah, lihat lafaz al-masjidi. Kenapa dibaca al-masjidi? Karena ada yang perintahnya untuk itu. Apa? Yaitu min. Min ini apa? Min ini haraf jar. Haraf jar itu gimana? Haraf jar itu adalah haraf yang membuat isim setelahnya menjadi beri'rab khafat. Tuh. Ini juga sama al-masjid yang kedua dibacanya al-masjidi. Kenapa? Karena di depannya ada ila. Ila ini apa? Haraf jar. Haraf jar ini apa? Haraf jar adalah haraf yang membuat isim setelahnya, isim setelah haraf jar menjadi beri'rab khafat. Oke. Kemudian ini latus alunna yauma idzin anin naim. Lihat lafaz an-naimi. Kenapa dibaca an-naimi? Karena ada yang merintahkan dibaca demikian. Apa? Yaitu lafaz an. An ini apa? An ini adalah harful jar. Harful jar ini apa? Harful jar adalah haraf yang membuat isim setelahnya menjadi beri'rab khafat. Oke, selesai ya tentang khafat karena haraf jar. Sekarang ke idhofah. Idhofah ini ada formasinya, yaitu bagian pertama atau penggalan pertama atau kalimat pertama, lafaz pertama pada idhofah ada disebutnya mudhof. Sedangkan lafaz yang kedua disebutnya mudhofun ilaih. Mudhof ismun nakirah bidun ini. Kalau ada mudhof di depannya maka harus isim nakirah tanpa ditambah nun. Kemudian yang kedua, mudhof ini bisa jumlahnya satu bahkan lebih dari satu. Kemudian mana idhofah bisa bermakna lam artinya milik atau kepunyaan. Min yang kedua bisa bermakna min artinya dari ya. Kemudian ada yang juga yang bermakna fi. Contoh ya. Rasulullahi. Asalnya ini ada dua kata. Rasulu kalimat isim, rasulun kalimat isim ya. Kemudian Allahu juga kalimat isim. Lihat lafaz Allahu. Kenapa? Sekarang asalnya lafaz Allahu kok dibaca Rasulullahi? Kenapa dibaca Allahi? Oh, karena dia mudhof ilaih ya. Posisi khofatnya itu karena idhofah ya, diidhofatkan kemana? Ke lafaz Rasulu.
Sekali lagi, lafaz Allahi ini dibaca Allahi karena ada yang menyuruhnya. Apa yang menyuruhnya itu? Idhofah. Ya. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa bagian pertama atau isim yang pertama pada idhofah ini disebut mudhof. Harus nakiroh tanpa tanwin. Ini kan asalnya rasulun. Kalau diidopatkan maka dibuang tanwinnya. Rasulu. Dan tidak boleh pakai alif lam. Tidak boleh ar-rasulullahi. Gak boleh. Alif lamnya dibuang saja. Yang kedua babul hadidi. Oh iya, maknanya Rasulullah itu bisa bermakna min. Rasulullah itu. Artinya utusan dari Allah, atau Rasulullah juga bermakna lam. Artinya Rasul milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua babul hadidi, ada dua penggalan yaitu babun dan lafaz al-hadidu. Kemudian digabungkan maka dibuang nun di mudhofnya atau tanwin di mudhofnya jadi babu. Kemudian penggalan yang kedua disebut mudhof ilaih harus beri'rab khafad. Maka dibaca babul hadidi. Oke. Nah, itu sekilas ya pembahasan singkat mengenai isim yang harus beri'rab khafad dan faktor-faktor yang mengharuskan isim itu menjadi beri'rab khafad. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.